Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'du. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 122 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyunfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sekalian, ayat ini biasanya dijadikan landasan sebagai dasar tentang kewajiban kita untuk melaksanakan pendidikan agama. Ayat ini menuntut orang-orang yang beriman agar ada sekelompok di antara kita, orang-orang yang secara khusus tafaqquh fiddin, menyelami ilmu agama, agar ketika mereka pulang ke kaumnya, agar mereka kembali ke negerinya, ke kampungnya, memberikan peringatan kepada masyarakat, kepada kaum muslimin, agar mereka menjalankan kehidupannya sesuai dengan syariat agama. Saudara sekalian, kalau kita klasifikasikan ilmu agama itu setidaknya ada 3. Yang pertama, ilmu yuslihul akidah. Yang pertama, ilmu yang memperbaiki akidah kita, yang kita kenal selama ini dengan ilmu tauhid atau dengan ilmu kalam. Yang kedua, ilmu yuslihul ibadah wal muamalah, adalah ilmu yang memperbaiki tentang tata cara ibadah kita, tentang cara kita melaksanakan ibadah, dan bagaimana cara kita melakukan interaksi sosial, kita melakukan bermuamalah dengan orang lain. Yang ketiga adalah ilmu yuslihul qalba wal ahwal, adalah ilmu yang dengannya kita bisa memperbaiki hati dan kondisi ruhani kita semua. Sekalian, untuk mempelajari ketiga ilmu itu, kita membutuhkan ilmu pengantar, kita membutuhkan ilmu pendahuluan. Bahasa Arab adalah alat yang paling penting. Ilmu pendahuluan yang paling penting harus kita dahulukan terlebih dahulu untuk dipelajari dan untuk dikuasai. Bahasa Arab mulai daripada ilmu nahu, kemudian ilmu sorof, kemudian ilmu bayan, kemudian ilmu ma'ani, kemudian ilmu badi, kemudian ilmu arid wal qawafi, kemudian ilmu adabun nusus al-arabi, ilmu tentang teks-teks sastra Arab, kemudian ilmu tentang adabil Arab, tentang ilmu tarikhul adab al-arabi, yaitu ilmu tentang sejarah sastra Arab. Saudara sekalian, kenapa ilmu itu harus didahulukan? Sebab saudara sekalian, kita akan menjadikan ilmu itu pada akhirnya sebagai alat bantu untuk bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Contoh misalnya, kita ingin kita memahami dan mempelajari ilmu ushul fikih misalnya, sangat-sangat membutuhkan ilmu bahasa Arab. Sementara ilmu ushul fikih bisa digunakan oleh kita untuk mengistinbat hukum, untuk menyimpulkan hukum, untuk menggali hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitupun kita misalnya ingin mempelajari ilmu qawaid tafsir, ilmu-ilmu tentang kaidah-kaidah tafsir, itu pun membutuhkan ilmu bahasa Arab, mulai daripada ilmu nahunya sampai kepada ilmu badi, kemudian sampai kepada ilmu sastra Arabnya. Begitupun kita mempelajari ilmu mustalahul hadis, membutuhkan ilmu-ilmu pengantar bahasa Arab. Saudara sekalian, kita akan memahami nanti kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mengutus seorang nabi berbangsa Quraisy, berbangsa Arab, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, untuk membawa risalah ilahiyah yang komprehensif, yang menyeluruh, yang berguna sepanjang masa dimanapun dan kapanpun. Nanti kita akan bisa mendapatkan bahwa dengan bahasa Arab itu kita akan bisa melihat bahwa tak ada satu bahasa pun di dunia yang memiliki kekayaan makna selain daripada bahasa Arab, yang memiliki kekayaan maksud, kekayaan mufradat yang melebihi bahasa Arab. Maka pantas Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, sebab Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk dijadikan pedoman bagi manusia
setelah Kangjeng Rasulullah SAW hingga akhir zaman, bisa dilaksanakan dimanapun dan kapanpun, kemudian bisa didekati dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah saudara sekalian, kami dari Komisi Pendidikan mengharapkan kepada masyarakat untuk bisa memasantrenkan anaknya, memasukkan anak-anaknya ke pondok, memasukkan anak-anaknya ke pendidikan agama, ke perguruan tinggi agama, supaya setidaknya mereka mempelajari dasar-dasar ilmu keagamaan, dasar-dasar ilmu yang bisa digunakan untuk bisa tafakuh fiddin. Sehingga perintah Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 122 ini bisa kita laksanakan secara sempurna, dan ilmu agama bisa diwariskan dari generasi ke generasi sehingga manusia tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat dan pada bulan Ramadan ini kita mendapatkan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.